kepada pemimpin-pemimpin Malaysia, pemegang-pemegang jawatan agama di dalam Malaysia, saya mohon kita tolak Habib-Habib Baklawi Yahudi ni daripada bumi Malaysia. Mereka datang ke Malaysia dengan membawa ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran kurafat, ajaran-ajaran syirik, mempercayai kekuasaan selain daripada kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini seorang warga Malaysia ya, Pak Cik ini begitu emosi ya ketika mengetahui bahwa DNA atau garis keturunan dari klan Baalawi Yaman adalah cenderung ke Yahudi. Lalu bagaimana statement dari Pak Cik ini ya teman-teman ya, warga negara Malaysia ini? Kita lihat sama-sama saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak mengatakan kepada ulama-ulama PAS, saya bukan anti PAS, saya tak anti pada mana-mana parti di dalam Malaysia sebab saya bukan pengundi. Tetapi hari ini saya ingin menegaskan, mengatakan kepada ulama-ulama PAS, ulama Malaysia, jangan bawa Yahudi ke dalam negeri Kedah sebagaimana yang dah dilakukan pada itu hari di Stadium Al-Oxtar. Saya sebagai warga Kedah, saya sangat-sangat kecewa apabila ulama-ulama PAS mengagung-agungkan, mendewa-dewakan orang Yahudi. Konon-konon mereka keturunan Baklawi, konon-konon mereka keturunan Nabi. Nak tahu Baklawi tu keturunan Nabi ke keturunan Yahudi ke? Kita tengok video ni dulu. Merujuk dari Gus Fuad ya. DNA internasional itu memang ya, Baklawi itu memang diakui sebagai pembawa DNA Yahudi. Ya. Terus JU sendiri, pihak Yahudi sendiri sudah mengakui bahwa Baklawi itu bagian dari klan mereka. Tapi bagi saya itu mau keturunan Yahudi, mau keturunan Abu Jahal, Abu Lahab, nggak masalah. Asalkan kita bersama-sama menjadi Indonesia. Iya. Tidak merasa lebih tinggi dari yang lain. Kalau soal pamer nasab, buku nasab saya itu dari ibu saya itu sampai ke Al-Hasani. Iya. Banyak alasan. Iya, dari bapak saya sampai Al-Husaini. Jadi kalau cuma urusan nasab ya aku ngumpulin nasab semua lah. Suara Gus Fuad ini teman-teman. Itu caranya kan itu dah. Ya kita sudah menjadi Indonesia, ya sudah Indonesia saja, tidak minta. Tidak usah begitu. Iya, dan jangan merusak inilah. Ini kan juga, dan terbukti juga kajian sejarah kan memang Arab Yaman itu kan didatangkan oleh Senogor-gornya. Itu fakta yang tidak bisa dibantah lagi. Senok. Dan mereka lah yang merusak garis nasab wali-wali di Indonesia dan ulama-ulama di Indonesia. Dan mereka sekarang terbukti memang bukan keturunan Nabi. Itu masalahnya. Kalau ngaku keturunan Nabi juga nggak apa-apa, tapi ya tes DNA, uji nasab. Uji nasab kan jelas gagal. Jelas gagal karena Kiai Mat itu nggak bisa dibantah lagi. Nah, sekarang uji DNA. Saya dengar-dengar juga Habib Umar Al-Habib itu dulu sama ya Raja Yordan itu ya dites DNA. Dan tidak lulus, dan terbukti memang DNA-nya Yahudi. Udah dengar juga ya. Tidak ada darah Quraisynya, Quraisy saja enggak. Nah, dan biasanya kalau keturunan Rasulullah benar, dzurriyyat Rasul benar, itu satu, tidak ngaku-ngaku. Dua, tidak minta diistimewakan. Iya. Ya antum kan dzurriyyat Nabi jelas Al-Hasani. Iya lah. Ya, tidak diakui dan tidak minta diakui. Iya. Dan tidak minta dihormati kan? Biasa aja kan? Biasa pakai celana jeans. Kalau orang asli itu yang minta pengakuan biasanya yang palsu. Kalau yang asli kan udah nggak minta pengakuan. Kamu sudah asli kok. Nah, problemnya di situ. Ini menyangkut kebangsaan. Okey, kita dah dengar dah penjelasan daripada Gus Fuad. Bayangkan, yang keturunan Nabi menolak keturunan Nabi ke? Jelas di sini bahawa keturunan Nabi, yakni Gus Fuad, menolak Habib Umar sebagai keturunan Nabi. Yang mana jelas terbukti bahawa dari segi DNA, dari segi kita ulama dahulu tentang nasab, keturunan Baklawi seperti Habib Umar, Ali Jufri bukan dari keturunan Nabi, tetapi dari keturunan Yahudi. Tu yang duk nyanyi Ya Banana tu. Sebagai orang yang educated, sebagai orang ulama PAS, takkan hampa lebih bodoh daripada tapak kaki kukut. Tak kenal kata Yahudi ke?
ulama-ulama pah, aku bukan nak marah kat hampa. Tapi aku heran pasal apa? Hampa punya bodoh level tapak kaki aku. Macam mana hampa boleh tak tahu geng-geng yang menyanyi lagu Ya Banana, Habib Umar, Ali Jufri yang klaim kata keturunan Pahlawi adalah keturunan Yahudi. Macam mana hampa boleh tak tahu? Kepada ulama-ulama pah, tolong bagi penjelasan bagaimana keturunan Pahlawi daripada keturunan Yahudi hampa boleh agung-agungkan sebagai keturunan Nabi. Itu satu pendustaan kepada Nabi. Bab-bab keturunan Nabi hampa jangan main-main. Keturunan Pahlawi dah terbukti cuma 3% sahaja darah Arab. Keturunan Pahlawi di dalam DNA mereka cuma 3% sahaja memiliki darah Arab. Selebihnya Macam mana 3% yang memiliki darah Arab ni boleh jadi keturunan Nabi? Kalau nak kira keturunan Nabi, aku keturunan Nabi ke? Aku keturunan Nabi Adam. ya. Dan kepada jabatan penguatkuasa agama Islam di negeri Kedah, hampa cuai, hampa lalai. Macam mana hampa boleh buat masuk orang-orang Yahudi terpekik terlolong di Stadium Al-Ustaz? Lama dah aku duk cakap, kata puak ni dua je. Kalau tak Syiah, Yahudi. Betul-betul Yahudi. Bawa dengan lambang capal macam dengan Kristian. Memuja-muja lambang capal bubur dalam tempat ibadat. Betul-betul macam Kristian. Lepas tu nak klaim, hampa lah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah lah sangat. Dah ikut Yahudi mengaku ahli sunnah wal jamaah. Dah memuja-muja Yahudi mengaku ahli sunnah wal jamaah. Dan aku dah bagi tahu, video akan datang, aku akan bongkar satu persatu bahawa Habib dari keturunan Pahlawi adalah keturunan Yahudi Askenazi. Sekian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal yang cukup menjadi sebuah bukti teman-teman, bahwa Kiai Said Aqil Siraj pernah mengatakan bahwa keturunan Nabi Muhammad ya itu mustahil untuk murtad, untuk keluar dari agama Islam, keturunan Nabi Muhammad SAW. Namun faktanya yang terjadi adalah di media sosial kita jumpai ada Habib yang menjadi seorang pendeta atau mungkin pastor ada. Kalian bisa cek Habib pastor atau pendeta. Kalian bisa cari dan searching. Itu yang menjadi sebuah bukti yang saya kira cukup mencengangkan teman-teman. Karena diyakini bahwa keturunan Nabi Muhammad itu tidak mungkin untuk murtad dan beragama lain selain Islam. Tetapi ada seorang Habib yang non-Islam. Ya, kalian bisa cek, kalian cari dan kalian searching. Memang fenomena Habib hari ini cukup luar biasa teman-teman, bulan-bulan ini ya. Dan mereka sudah mulai terdegradasi. Ya, kita manusia biasa, kita sama di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sama. Yang membedakan adalah sebuah ketakwaan, ya, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh menyanjung seseorang berlebihan. Itu ada sifat yang gulu, berlebihan. Kita menghormati boleh, mencintai boleh, tetapi kita tidak boleh berlebihan, karena kita sama sebagai manusia biasa. Ya, bahkan dalam setiap doktrin-doktrinnya, seorang oknum habaib, ya di setiap ceramah-ceramahnya mereka akan sering mengatakan bahwa saya keturunan Nabi Muhammad, saya keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang harus kalian hormati, yang harus kalian cintai. Kualat, ya banyak hal kalian bisa lihat sendiri di media sosial. Ya, itu dakwah yang nggak penting sama sekali. Kalau akhlaknya baik, semuanya baik, nggak perlu minta penghormatan, pasti dihormati. Ya, jadi teman-teman, dalam beragama pun kita harus berpikir waras, berpikir cerdas, dan juga pakai logika juga. Terima kasih, mohon maaf atas segala salah kata. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.